karena absen untuk sakit, itu juga nikmat. Bapak Ibu bisa memberikan tugas, kemudian memeriksanya, mengoreksinya, mengembalikan tugasnya kepada anak-anak, itu juga nikmat. Karena banyak guru hanya bisa memberikan tugas, tapi setelah itu agak malas untuk mengoreksi, saking banyaknya muridnya. Karena itu selalu ada syukur di hati kita. Bahkan ucapan alhamdulillah jika dibandingkan dengan nikmat dunia yang kita peroleh, masih lebih kekal ucapan alhamdulillah. Karena bisa jadi nikmat dunianya 1-2 hari sudah habis, tapi ucapan alhamdulillahnya pahalanya terus sampai kita dapat di akhirat nanti. Karena itu kita bisa bersyukur juga nikmat. Kita bisa ucapkan alhamdulillah juga nikmat. Disinilah bahagianya seorang muslim kalau terus-menerus bersyukur, terus-menerus menyadari ada nikmat Allah pada dirinya, terus-menerus bersyukur tak henti-hentinya, sampai-sampai Nabi itu berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan kau lupa setiap selesai sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal secara khusus, tapi berlaku juga bagi kita umatnya yang lain. Apa makna doa itu? Doa itu bermakna, ya Allah, tolonglah hamba-Mu untuk berzikir, untuk bisa berzikir. Kita minta tolong. Bisa zikir pagi, bisa zikir sore, bisa zikir sebelum tidur, dan lain sebagainya. Itu kita minta tolong Allah, karena Allah yang menolong kita, yang membimbing kita sehingga kita bisa berzikir. Kemudian wa'ala syukrika, kita minta tolong juga kepada Allah supaya bisa bersyukur. Jadi yang membuat kita bisa bersyukur ini adalah petunjuk dari Allah. Dan yang terakhir adalah husni ibadatika, beribadah sebaik-baiknya, beribadah sebaik yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu dari itu adalah wa'ala syukrika, agar senantiasa bisa bersyukur. Jadi bersyukur itu insya Allah akan mendatangkan nikmat yang baru. Bahkan salah satu tujuan Ramadan itu adalah wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Di samping di awalnya ayat sebelumnya la'allakum tattaqun, ada wala'allakum tashkurun, ada la'allahum yarsyudun. Jadi akhir-akhir ayat itu sebenarnya adalah tujuan daripada disyariatkannya Ramadan dan ibadah yang ada di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita baca untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bacaan salawat ini harus tersambung dengan berkenannya kita ittiba kepada beliau. Karena apa artinya salawat yang kita baca, bahkan mungkin berkali-kali, tapi tidak ada kecintaan, kemudian tidak ada keinginan untuk ittiba kepada sunnah-sunnah Rasul. Jadi salawat hanya sekedar di lisan. Karena itu harus bersambung untuk kita ingin ittiba kepada beliau, menjalankan apa yang beliau bawa berupa syariat Islam dan juga sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semua. Para asatidz wal ustazat yang dirahmati Allah, juga pengurus wanita, lajnah wanita Al-Irsyad, ada ya? Nggak ada yang gitu? Ada. Boleh buka. Biasanya ibu-ibunya di depan sini. Iya.
Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya di jadwal tema Ramadan Syahrul Doa. Ramadan bulan doa. Memang penyebutan Ramadan itu ada beberapa. Ada yang menyebut Ramadan Syahrul Maghfirah. Ramadan bulan ampunan. Kenapa kira-kira? Ramadan disebut bulan ampunan. Ada yang bisa jawab dari para asatidz wal ustadzah? Kenapa Ramadan disebut bulan ampunan? Biasanya ditulis di statusnya bulan ampunan, selamat datang. Ada? Karena puasa ini memang mendatangkan ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari sisi Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Memang ada puasa yang diampuni dosa yang akan datang, ya. Puasa Arafah dan puasa Asyura. Nah, itu diampuni juga dosa yang akan datang. Tapi untuk Ramadan ini disebut yang telah lalu. Bahkan antara Ramadan ke Ramadan itu dikatakan sebagai kafarat, pengampunan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang muslim. Itulah kenapa Ramadan disebut Syahrul Maghfirah. Ada juga penyebutan Ramadan Syahrul Quran. Ya, Syahrul Quran. Kenapa kira-kira? Nah, karena Ramadan adalah saat di mana Allah turunkan Al-Quran. Tapi apa ada ayat yang turun di luar Ramadan? Ada nggak ayat yang turun di luar Ramadan? Ada, ya. Jadi maksudnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu pertama kali. Tahapan pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu terjadi di bulan Ramadan, terjadi di malam Lailatul Qadar. Tahapan pertama. Tahapan berikutnya turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Itu ada yang di Ramadan, ada yang di luar Ramadan. Sesuai dengan sebab turunnya juga ada yang tanpa ada sebab turunnya. Jadi kalau kita agak bingung, masa sih setiap Ramadan turun Al-Quran, bukankah ada turun pada saat perang ini, ada turun di luar Ramadan? Ya memang yang turun yang berangsur-angsur itu ada yang di Ramadan, ada yang di luar Ramadan. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Shadaqah. Kenapa Ramadan disebut sebagai Syahrus Shadaqah? Karena Nabi mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita identikan sedekah itu sebenarnya tidak hanya dengan harta, ya. Kata sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan amal perbuatan. Kita datang ke masjid untuk sholat jamaah, setiap langkah itu sedekah. Senyum juga sedekah. Tapi bukan berarti cukup saya senyum aja di Ramadan nggak usah sedekah gitu. Maksudnya di sini sedekah yang dengan harta juga dengan amal perbuatan. Karena sedekah itu lebih luas daripada infak. Kalau infak itu konotasinya barang, uang, ya, atau sesuatu yang lain. Jadi kalau sedekah itu bisa barang, bisa juga amal perbuatan. Kalau zakat, zakat itu khusus dia, barangnya khusus yang dikeluarkan, yang menerima juga orang-orang khusus 8 asnaf itu. Kemudian jumlah yang dikeluarkan ada ketentuannya, mulai dari 2,5%, 5%, 10%, 20%. Ya, itu kalau zakat. Jadi Ramadan Syahrus Shadaqah, bulan di mana lebih baik untuk bersedekah. Sudahkah Bapak Ibu bersedekah hari ini? Mudah-mudahan sudah, ya. Karena sedekah tidak ditentukan seperti zakat berapapun nilainya.
Mungkin tadi ketemu di jalan dengan seseorang kemudian diberikan. Mungkin tadi subuh di masjid ada kotak amal dimasukkan. Itu termasuk sedekah. Nah, kemudian ada penyebutan syahrul du'a. Ramadan sebagai syahrul du'a, bulan di mana kita lebih banyak lagi berdoa, lebih intensif lagi berdoa. Nah, apa alasan kenapa Ramadan ini disebut sebagai syahrul du'a? Apa dasarnya? Sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, kalau kita cermati ayat-ayat puasa, ayat 183 Al-Baqarah sampai 187, di antara rangkaian ayat puasa itu 186-nya tidak bicara puasa, bicara doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang hafal? Kalau tidak ada, kita sama-sama baca ya, ikuti saya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini ayat kalau kita terjemahkan tidak bicara puasa sama sekali. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah maksudnya, maka jawablah, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku supaya mereka memperoleh petunjuk kebenaran. Ada nggak tentang puasa disinyalir dalam ayat itu? Nggak ada. Tapi kenapa Allah letakkan di tengah atau dalam rangkaian ayat puasa? Jadi peletakan ayat dan surat itu atas perintah Allah. Nabi tidak berwenang untuk menyusun surat ini nomor sekian, ayat ini ayat kesekian, tidak berwenang. Makanya ada istilah bahwa penetapan surat dan ayat itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu sudah dari sononya, sudah dari Allahnya. Kenapa Al-Fatihah di depan, kenapa Al-Baqarah setelah itu, kenapa An-Nas di belakang? Itu sudah ada ketetapan langsung dari Allah. Nabi hanya ikut saja. Berarti peletakan ayat tentang doa di antara ayat puasa ini ada maknanya. Karena yang meletakkan, yang memerintahkan meletakkan di antara ayat puasa itu adalah Allah sendiri. Itu artinya bahwa orang berpuasa jangan sampai lepas dengan doa. Kenapa? Karena momentum kita berpuasa ini, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu kesempatan yang baik untuk berdoa karena tidak tertolak. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Siapa mereka? 1, al-imam al-adil, pemimpin yang adil dalam semua level. Mungkin dia level kepala sekolah, mungkin dia level koordinator guru. Ya, pokoknya dia sebagai pemimpin, kalau adil, doanya terkabul. Kemudian yang kedua, as-shaim hatta yaftur, orang yang berpuasa sampai berbuka. Berarti dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kesempatan untuk tidak tertolaknya doa. Bukan berarti kalau sudah berbuka tertolak doanya, enggak ya. Ini untuk pengkhususan. Memang saat berpuasa itu doa luar biasa. Dan yang ketiga, wada'watul mazlum, doanya orang teraniaya.
Karena itu hati-hati, jangan sampai menganiaya orang lain, jangan sampai membuli orang lain. Biasanya maksudnya canda, tapi setelah itu mungkin kebablasan. Monggo Bu Irfan, Bu. Baik, jadi orang yang berpuasa sampai berbuka tidak tertolak. Karena itu jangan lewatkan kesempatan puasa kita tanpa doa. Kita semua ini kan punya hajat ya, masa nggak punya hajat? Hajat ingin segera sertifikasi itu bukan biasanya gitu ya. Hajat apalagi? Hajat ada perbaikan kesejahteraan, ya kan? Hajat menikahkan anak-anak. Hajat menikah juga bagi yang belum kan? Hajat apa lagi? Hajat agar anaknya ketika sekolah selalu ada uangnya untuk bayar, gitu kan? Pokoknya banyaklah hajat-hajat kita itu yang sifatnya duniawi. Tapi ada juga hajat ukhrawi. Ya. Hajat ukhrawi banyak, misalnya kita mohon kepada Allah agar kita kalau sholat ini khusyuk, agar kita kalau baca Quran tidak malas-malas. Itu hajat ukhrawi. Agar kita bisa naik haji, agar bisa umroh, agar bisa apa lagi? Masuk surga, ya kan? Jadi kenapa kita tidak minta padahal kita sedang puasa? Karena itu perbanyaklah saat kita berdoa dibanding ketika kita tidak puasa. Saya ulangi, perbanyak kita berdoa saat berpuasa dibanding kita sedang tidak puasa. Karena tadi as-shaim hatta ya. Dan doa itu kan tidak harus bahasa Arab ya. Apa harus bahasa Arab doa ya? Ya syukur kalau kita hafal doa dari Al-Quran, doa dari hadis yang berbahasa Arab, ya syukur. Ya. Maka bisa kita pakai asalkan kita mengertilah maknanya. Jadi kalau kita nggak hafal, yang nggak usah pakai bahasa Arab. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Indonesia. Insya Allah, Allah itu kan mengerti semua bahasa. Yang ciptakan bahasa itu kan Allah. Ya. Baik, sekarang kita lanjut pada penjelasan ayat. Apa sebab turunnya ayat yang kita baca sama-sama tadi? Dalam salah satu riwayat disebutkan begini. Datanglah seorang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, apakah Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan Allah itu dekat dengan kita sehingga kalau kita berdoa cukup dengan suara yang lirih, cukup dengan suara yang lirih, atau Tuhan yang kita sembah itu wahai Rasulullah jauh keberadaannya sehingga kalau kita berdoa harus berteriak-teriak dulu. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah untuk meminta penjelasan. Turunlah ayat tadi, ayat 186 surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa Allah itu dekat. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Sebenarnya Rasulullah diberitahu itu untuk meyakinkan umatnya. Karena bisa saja Allah langsung berfirman saja dalam Al-Quran, tidak usah lewat perantara Rasulullah. Tapi kenapa lewat perantara Rasulullah? Untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Makanya salah satu harapan kita dalam latihan Ramadan, madrasah Ramadan ini adalah semakin kita merasa bahwa Allah dekat dengan kita. Lewat sholat kita, lewat puasa kita, lewat sedekah yang kita keluarkan, lewat amal soleh lain yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, kita merasa Allah dekat dengan kita sehingga membimbing kita untuk melakukan lebih banyak kesolehan, ketaatan. Nah, ustazat yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan. Ketika Allah berfirman, "Ud'uni
berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Kenapa sampai Allah menyuruh kita berdoa? Bukankah Allah itu gak butuh doa kita? Allah butuh gak doa kita? Justru kita yang membutuhkan pertolongan Allah, sehingga kita memanjatkan doa. Tapi karena kasih sayang Allah inilah diperintahkan kita berdoa. Jadi doa itu perintah langsung dari Allah, sebagaimana bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi bersolawat dan bersalam itu perintah langsung dari Allah dalam Al-Quran, sebagaimana doa. Ud'uuni, berdoalah kalian kepada. Padahal Allah tidak butuh doa kita. Jangankan doa kita, ibadah kita seluruhnya tidak Allah butuhkan. Jadi Allah perintahkan itu justru untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Tapi untuk doa ini sering kita anggap tidak seperti ibadah yang lain. Padahal Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti sama dengan sholat. Bahkan sholat secara harfiah itu maknanya doa. Sama dengan haji. Bahkan di dalam haji itu banyak permohonan-permohonan. Sama dengan zakat, sama dengan membaca Quran dan lain-lain. Jadi dia ibadah. Namun seringkali diabaikan. Karena itu ada seorang ulama mengingatkan kita. Idza aradta an ta'rifa sidqa tauhidika fanzur fi du'aika. Kalau Anda ingin tahu seberapa dalam tauhid Anda, keimanan Anda kepada Allah, lihatlah bagaimana Anda berdoa. Ternyata doa jadi indikator keimanan, kedalaman iman. Semakin seseorang sungguh-sungguh dalam berdoa, bahkan mungkin dia menangis, karena Nabi menyuruh kita menangis dalam berdoa. Ya, kalau tidak bisa, kata Nabi, fatabakau, berpura-pura menangis. Nah, yang dibolehkan Nabi berpura-pura itu menangis saat berdoa. Kalau yang lainnya nggak boleh pura-pura sakit kemudian nggak hadir ngajar, itu nggak boleh. Pura-pura apa lagi? Pura-pura puasa padahal nggak puasa, nggak boleh. Yang boleh pura-pura nangis dalam berdoa. Kalau tidak mampu nangis sungguhan, ya. Kalau tidak mampu nangis sungguhan, sebagai media latihan supaya berikut-berikutnya nanti bisa menangis. Ya. Jadi doa itu adalah ibadah kita kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam lanjutan ud'uuni astajib lakum itu, orang yang enggan berdoa kepada Allah, tidak memperhatikan ibadah yang satu ini, sebagai orang yang menyombongkan diri. Bayangkan, orang yang menyombongkan diri. Siapa makhluk yang dianggap pertama kali sombong? Siapa? Iblis, ya. Iblis ketika disuruh sujud, dia enggan sujud. Dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Nah, sama dengan orang yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa, ibadah di sini artinya berdoa, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nauzubillah min. Jadi di satu sisi yang berdoa itu disukai oleh Allah, senang Allah itu dimintai olehnya. Di sisi lain yang tidak mau berdoa dianggap menyombongkan diri. Nah, pilih mana? Pilih mau berdoa dan terus meningkatkan kualitas doanya, atau semakin tidak pernah mau berdoa. Ya, sudah tentu harapannya kita memilih yang pertama. Ya, terlebih kita masih dalam keadaan berpuasa. 10 hari pertama sudah kita lewati, sekarang kita berada di 10 hari kedua. Artinya masih 2/3 lagi perjalanan puasa kita,
Berarti masih peluang doa itu masih lebih banyak. Nah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana cara Allah mengabulkan doa hamba ini. Ada sebuah hadis dalam riwayat Ahmad juga yang lainnya. Nabi pernah bersabda begini, "Ma min muslim yad'ullah bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahullah ihda salatin." Siapa saja hamba muslim, termasuk muslimah ya. Kalau disebut muslim berarti maknanya juga muslimah. Siapa saja hamba muslim yang berdoa kepada Allah, di dalam doanya tidak ada dosa. Bagaimana doa yang ada dosa? Ya Allah, mudahkan saya mencuri. Nah, itu padahal mencuri dilarang. Dia minta dimudahkan. Itu doa mengandung dosa. Beberapa tahun yang lalu ada judul buku viral di Jogja itu, "Tuhanku izinkan aku berzina." Masa minta izin untuk berzina? Padahal berzina dilarang oleh Allah, dia minta izin. Ini juga doa yang mengandung dosa. Dan tidak ada upaya memutuskan hubungan silaturahim. Ya Allah, paman saya ini Allah, berikan dia rasa tidak nyaman di rumahnya supaya dia pindah jauh-jauh. Nah, ini juga memutuskan hubungan silaturahim. Gak boleh dalam doa seperti itu. Dua hal yang tidak boleh dalam doa: satu, ada indikasi dosa, dan dua, ada indikasi untuk memutus silaturahim. Kalau dua itu tidak ada, maka kata Rasulullah tadi, Allah akan memberikan salah satu dari tiga. Artinya tiga cara Allah mengabulkan doa hamba. Apa itu? Yang pertama, kata Rasulullah, imma antu'ajjila lahu da'watu. Bisa jadi segera Allah kabulkan permohonannya, doanya. Hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan, atau mungkin sorenya, atau mungkin keesokan hari. Dan pengabulannya sesuai dengan permintaan si hamba. Misalnya anaknya tes selama 1 pekan ini, dia berdoa terus. Pekan berikutnya pengumuman, ternyata lulus. Nah, bisa jadi itu pengabulan doa yang disegerakan. Imma antu'ajjila lahu da'watu, sesuai dengan permintaan. Pernah memperoleh pengabulan doa Bapak Ibu? Pernah ya? Sering atau pernah? Kalau orang Nasrani itu sampai menulis di Quran, ya, terima kasih atas terkabulnya. Nah, ya, kita kan nggak menulis di Quran ya. Kita bersyukur aja doa kita dikabulkan, terus kita lakukan sesuatu. Ini salah satu cara, bukan satu-satunya. Karena seringkali pikiran kita terkabulnya doa itu ya sesuai dengan apa yang kita minta terkabul. Padahal tidak, ya. Makanya Nabi menjelaskan yang kedua. Apa kata Nabi yang kedua? Wa imma ayyad dahiraha lahu fil akhir. Bisa jadi Allah simpan itu doa, sudah jadi amal soleh baginya, karena doa itu ibadah, diberikan pengabulannya di akhir. Karena hidup kita tidak hanya di dunia, hidup kita yang lebih utama nanti di akhirat. Dunia ini tempat amal, belum ada hisabnya. Nanti di akhirat hanya ada hisab, tidak ada amal lagi. Kalau sudah mati sudah habis amalnya, sudah tidak bisa kesempatan beramal lagi. Makanya banyak orang mati itu ingin minta hidup lagi, ingin bersedekah, ingin beramal soleh. Karena sudah tidak bisa lagi di dalam kuburnya dia beramal. Tapi ada beberapa pengecualian, sudah mati tapi pahala mengalir. Di antaranya apa? Sedekah jariah, punya anak yang soleh, ya, punya ilmu yang bermanfaat. Nah, ini Bapak Ibu guru berpeluang untuk mendapatkan sudah meninggal tapi pahalanya mengalir. Karena itu ikhlaskan dalam mengajar. Yang mengajar sholat, ya, betul-betul ajarkan anak-anak.
Mudah-mudahan itu jadi amal jariahnya yang mengajarkan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga merupakan sarana komunikasi yang bermanfaat. Ajarkan kesantunan berbahasa dan lain sebagainya. Itu jadi pahala jariah ketika kita sudah meninggal. Tapi pada prinsipnya orang sudah masuk alam kubur tidak ada lagi amal, tinggal menunggu hisab. Di dunia ladang amal belum ada hisab. Nah ini kita beramal terus. Coba kalau sudah langsung ada hisab, setiap yang berbuat salah langsung jatuh. Kira-kira kita ini lebih banyak jatuhnya ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu cara yang kedua. Dikabulkan dengan cara apa tadi? Disimpan, sudah jadi amal soleh doanya, dan nanti diberikan di akhirat. Makanya kita harus husnuzon kepada Allah. Kalau Bapak Ibu berdoa kok belum melihat tanda dikabulkan, ya mudah-mudahan Allah sudah simpan untuk saya, sudah jadi amal soleh untuk saya, sehingga tidak perlu berprasangka buruk. Wah saya kok nggak dikabulkan itu, cuma saya berdoa ya sudah, saya nggak akan berdoa lagi. Nah ini salah ya. Tapi kalau sebagai muhasabah, oh mungkin saya kurang sedekah, oh mungkin saya kurang khusyuk, oh mungkin saya dalam berdoa tidak membaca sholawat, tidak membaca hamdalah, bisa saja sebagai muhasabah. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana cara Allah mengabulkan doa hambanya? Kata Rasulullah, wa imma an yasrifa anhu minasuri mithlah. Allah kabulkan dengan cara yang diminta oleh si hamba tidak dipenuhi, tidak juga ditunda, tapi diganti. Dengan apa? Dihindarkan hamba yang berdoa ini dari keburukan-keburukan, segala macam keburukan, karena Allah Maha Kuasa mengatur segala sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa mohon sesuatu belum melihat tanda-tanda dikabulkan doanya, tapi jasmaninya sehat, ada temannya yang sakit, ada keluarganya yang sakit, dia tetap sehat, bisa jadi itu pengabulan doa. Ya, Bapak Ibu dihindarkan dari keburukan sakit. Jadi tetap harus pandai membaca diri. Saya ini minta itu belum dikabulkan, tapi saya sendiri sehat, bisa beraktivitas, selalu masuk sekolah, tidak pernah absen selama 1 semester ini karena saya sehat, alhamdulillah. Bisa jadi itu pengabulan doanya, dihindarkan dari keburukan. Atau ketika kita berdoa mohon sesuatu belum dikabulkan, belum terlihat tanda-tanda dikabulkan, sudah lama kita berdoa ya, tapi belum terlihat dikabulkan, tapi keluarga kita sehat ya, anak-anak kita yang sekolah tidak dibully oleh temannya, pulang dalam keadaan selamat, berprestasi lagi, juara 1 di kelas misalnya, termasuk yang disenangi oleh gurunya karena akhlaknya misalnya, ya itu bisa jadi pengabulan doa juga. Dihindarkan dari keburukan yang menimpa anak, karena keburukan yang menimpa anak bisa saja banyak. Dia sudah hati-hati jalan di pinggir, ada remaja yang ngebut, nabrak, ya kan? Itu kan keburukan kecelakaan. Atau dia tidak pernah ganggu temannya di sekolah, kok iseng-iseng temannya mengganggu dia, dibully, sampai ada indikasi penganiayaan dan sementara anak kita tidak. Itu juga bisa jadi pengabulan doa. Makanya kita melihat secara keseluruhan aktivitas kita itu, keadaan kita itu, sehingga kita apa? Berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya. Apa yang pertama tadi? Segera dikabulkan, imma antu ajilalahu dakwatu. Yang kedua, disimpan, sudah jadi amal soleh, diberikan kapan? Di akhirat kelak. Wa imma ayyadahiraha lahu fil akhirah. Yang ketiga, diganti dengan cara
dihindarkan dari keburukannya. Karena itu penting gak banyak berdoa. Apapun cara Allah mengabulkan, semuanya bermanfaat bagi kita. Ya, apakah dikabulkan dengan segera, ya alhamdulillah. Apakah disimpan untuk kita di akhirat, ya alhamdulillah, pemberat timbangan kebaikan kita. Apakah dihindarkan kita dari keburukan, juga bermanfaat bagi kita. Karena itu sahabat bertanya kepada Rasulullah setelah dijelaskan 3 ini. Wahai Rasulullah, idzan nuksir, kalau begitu wahai Rasulullah, apakah boleh kami perbanyak doa kepada Allah? Maka Rasulullah menjawab dengan mengatakan, wallahu aktsar, dan Allah lebih banyak lagi untuk menjawab doa-doa yang kalian panjatkan. Apakah dengan cara yang pertama, apakah dengan cara yang kedua, ataukah dengan cara yang ketiga. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali konotasi kita terkabulnya doa itu hanya cara yang pertama. Betul atau betul? Sekarang kita ubah mindset itu, ya, bahwa pengabulan doa ada cara yang lain, ada 2 cara yang lain. Di samping terpenuhi apa yang kita harapkan, bahwa ternyata doa kita sudah jadi amal soleh, bahwa ternyata kita merasakan kesehatan, bagian dari pengabulan doa. Nah, sekarang yang terakhir sebelum kita nanti sharing, diskusi, apa sebab terkabulnya doa? Ada dalam istilah doa itu disebut dengan asbabul ijabah. Asbabul ijabah, sebab-sebab terkabulnya doa. Yang pertama, ketika kita semua berdoa, jangan sampai hati kita lalai. Maksudnya hati lalai itu, hati kita terbayang kemana-mana, juga pikiran kita kemana-mana, sementara lisan kita terus baca doa. Pernah nggak berdoa seperti itu? Atau mengaminkan doa seperti itu? Ya, kita sedang mikirkan ini segera pulang, belum masak, sambil mengaminkan doa, ya kan? Nah, atau sambil kita berdoa sendiri, ya kan? Nah, jangan sampai begitu. Itu penghalang doa. Tapi kalau hatinya sesuai dengan lisannya, maka itu menjadi penghantar doa, penghantar terkabulnya doa. Nabi mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian dikabulkan. Nah, kita disuruh yakin terkabul. Tapi terkabulnya itu dengan 3 cara tadi. Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, dari hati yang lalai. Tapi makna lebih luas dari hati yang lalai itu, nggak pernah mau merespon perintah Allah. Hatinya lalai. Dengar azan nggak mau datang ke masjid. Dengar poin-poin agama disampaikan seseorang, dia biasa-biasa saja. Nah, itu hati juga lalai secara luas. Tapi maksud hati secara lalai dalam hadis itu, hati dalam pengertian sempit, yaitu lisannya mengucapkan doa, tapi hatinya tidak sinkron dengan lisannya. Makanya penting bagi kita setelah kita hafal doa dalam bahasa Arab itu, kita lihatlah kandungannya apa sih doa yang saya ucapkan itu. Walaupun letternya kita tidak paham, kata per katanya kita tidak paham, minimal kandungannya apa ini doa. Sehingga semua doa yang kita panjatkan yang sudah kita hafal dalam bahasa Arab bisa kita mengerti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bisa hayati. Kita bisa rasakan bahwa kita terhubung seperti terhubung dengan Allah. Karena itu jaga hati supaya tidak lalai ketika berdoa. Yang kedua, sedapat mungkin hindari makanan, minuman, pakaian haram. Ya. Karena Nabi pernah menceritakan seorang musafir. Ya. Musafir itu kan sebenarnya salah satu sebab terkabulnya doa itu bepergian. Tapi bepergian untuk tujuan yang baik, bukan untuk tujuan kemaksiatan. Kalau ada orang bepergian untuk main judi, itu tujuan kemaksiatan. Kalau ada orang bepergian untuk
berencana membunuh seseorang itu bepergiannya tujuan kemasi. Kalau ada orang bepergian untuk silaturahim, untuk menengok orang tuanya, itu bepergian dalam rangka ketaatan. Nah, bepergian dalam rangka ketaatan ini lebih mudah dikabulkan doa. Tapi mudik dilarang pemerintah ya. Ya. Cuman kalau yang asli Batu ini kan dekat-dekat saja. Iya. Mudiknya dari Sidomulyo ke Gunung Sari. Entak desa. Kalau saya jauh, harus ke Subang, Pak. Jadi nggak bisa. Kemarin sudah beli tiket pesawat untuk 4 orang karena ada larangan, akhirnya di-cancel dan tidak dikembalikan utuh. Padahal alasannya kan alasan pandemi ya, seharusnya dikembalikan 75%. Tapi nggak apa-apa, kita kan sudah dapat pahala rencana niat silaturahim. Nah, kalau seseorang musafir, insya Allah itu lebih dekat pengabulan doa. Jadi ada orang musafir, kata Rasulullah, dia pakaiannya lusuh karena panjangnya perjalanannya, rambutnya juga kusut, di tengah jalan itu dia angkat tangannya, kemudian dia memakai nama-nama Allah dalam berdoa. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanan orang ini haram, minuman orang ini haram, pakaian musafir ini haram, dan dia senang diberi makan, diberi sesuatu dengan yang haram tanpa dipertimbangkan untuk diterima atau tidak. Dia tidak pikir, pokoknya terima. Ya. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Padahal 4 hal yang dia lakukan sudah mendekatkan dia pada pengabulan doa. Musafir, menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri, ya. Kemudian angkat tangan dalam berdoa. Kemudian dia menyebut nama-nama Allah. Sudah dekat dengan pengabulan, tapi ada penghalang besar. Apa penghalangnya? Dia tidak memperhatikan makanan minumannya yang masuk ke dalam tubuhnya, yang haram pun dia masukkan. Nah, jadi Bapak Ibu, sedapat mungkin supaya terkabul doa kita, hindari baik haram dari segi zatnya, misalnya minum minuman keras. Tapi kok saya tidak yakin masa ustazah minum minuman keras. Walaupun beberapa waktu yang lalu ada berita di Kota Batu ini ada pabrik minuman keras. Setelah digerebek ternyata kosong. Ini ada apa nih? Jangan-jangan sudah diberitahu dulu. Saya juga tidak yakin kalau di antara ibu-ibu ustazah ini agen narkoba. Artinya minimal secara ketimuran kita itu gak butuh yang seperti itu ya. Sudah terhindarlah insya Allah di keluarga kita. Ya. Tapi kadang-kadang ya kita juga gak tahu ya. Diberikan seperti kok kelihatan enak padahal ada unsur baginya. Itu kita gak terlalu selektif kadang-kadang. Pokoknya enak gitu. Nah, syukurlah kalau ada di hati itu upaya untuk selektif sehingga tidak berkenan, ya tidak berkenan untuk memakan atau meminum sesuatu yang memang Allah haramkan. Karena itu menjadi penghalang besar terkabulnya doa. Oke. Yang ketiga, apa sebab-sebab terkabulnya doa? Jadi yang pertama apa? Jangan sampai hatinya lah. Yang kedua, hindari makanan, minuman, pakaian atau diberi sesuatu yang haram. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa di kala senang supaya terkabul doanya di kala susah. Hidup ini kan antara senang dan susah kan? Apa ada yang senang selamanya? Siapa? Selamanya senang dari masuk alisan sampai sekarang ini senang terus. Apa ada? Tidak ada kan? Apa ada yang susah selamanya? Tidak ada. Hidup itu kan antara senang dan susah. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Tapi senangnya sebenarnya 2 kali. Kemudahannya itu 2 kali dibanding kesulitannya cuma 1 kali. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Ya. Ada alif lam. Ya. Ada alif lam pada usra.
itu menunjukkan satu. Sementara tidak ada alif lam pada yusr itu menunjukkan dua. Jadi 2 banding 1. Kemudahannya 2, kesulitannya 1. Makanya harus optimis. Tapi di situ kita diingatkan untuk bersama Allah, ya, supaya dapat kemudahan itu bersama Allah. Jangan lepas dari Allah, maka akan memperoleh kemudahan. Ya, memang secara manusiawi orang baru mau berdoa, baru mau mendekat Allah itu kalau lagi susah, ya. Kebanyakan begitu. Tapi Nabi mengedukasi kita, jangan begitu. Senang pun tambah dekat dengan Allah, supaya ketika susah lebih mudah lagi Allah kabulkan doa. Makanya Nabi bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballah indal qara'ib falyuksiri du'a fir raha." Siapa yang ingin doanya dikabulkan ketika susah, maka perbanyaklah doa ketika senang. Ketika sertifikasi turun, tetap berdoa gitu. Tetap berdoa supaya nanti suatu saat ada kesusahan segera terkabul doa. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang ketiga. Perbanyak doa di kala senang supaya terkabul doa di kala susah. Yang keempat, gunakan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan di dalam doa kita sebagai perantara. Istilahnya tawasul dengan amal soleh, ya. Jadikan amal soleh sebagai perantara dalam berdoa. Ini pernah diceritakan Nabi, pernah mungkin dengar ya, hadisnya populer itu. Ada 3 orang zaman dulu, mungkin Bani Israel ya. Nabi ceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Itu terjebak dalam gua. Jadi mereka bepergian karena perjalanannya cukup jauh, mereka malam hari itu nggak dapat tempat untuk bermalam, dapatnya cuma gua. Mereka masuk ke dalam gua ya. Ketika mereka sudah berada di gua, tiba-tiba ada batu besar menggelinding dari atas, jatuh persis di mulut gua, sehingga mereka terkunci di situ, tidak bisa keluar. Mereka tidak panik karena mereka yakin dengan pertolongan Allah. Rupanya mereka ini berpengalaman, artinya berpengalaman dalam iman. Setiap kesulitan rujukannya pada Allah. Setiap kesulitan rujukannya pada Allah. Jadi mereka cuma mengatakan, "Ud'ullaha bisolihi a'mal." Berdoalah kalian dengan perantaraan amal soleh kalian. Maka masing-masing berpikir, ya, berpikir untuk apa sih amal soleh yang bisa saya pakai untuk berdoa. Maka setelah beberapa saat terbercitlah dalam hati mereka, oh ya, ini amal soleh saya coba nanti berdoa. Mulailah yang pertama berdoa begini, ya Allah, saya masih punya orang tua, beliau sudah sepuh, ayah ibu saya ini sudah sangat sepuh. Setiap hari selalu saya rawat dengan cara membuatkan untuk keduanya susu. Senang sekali mereka menikmati susu buatan saya. Namun suatu hari ya Allah, saya kerja cukup jauh, sehingga saya pulang agak kemalaman. Saya dapati orang tua saya sudah tertidur, dan saya belum sempat hari itu membuatkan susu yang biasa saya buat. Maka segera saya ke dapur, saya siapkan susu yang biasa saya buat, saya antarkan susu itu ke kamar orang tua saya sambil saya tunggu. Mudah-mudahan beliau segera terbangun. Beberapa saat kemudian terbangunlah keduanya, saya berikan susu buatan saya itu. Kemudian sisanya saya berikan kepada anak-anak saya yang juga tadi mereka minta susu. Ya Allah, kalau ini saya lakukan ikhlas mengharap ridho ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu, ya. Maka apa yang terjadi langsung dikabulkan. Berarti ini cara pengabulan yang pertama, langsung dikabulkan. Batu besar itu bergeser, tapi bergesernya nggak banyak. Minimal mereka bisa lihat lah, mungkin tangannya bisa masuk ya. Tapi orangnya belum bisa, masih butuh 2 doa lagi. Nah, kan terkabul. Amal solehnya birrul walidain. Saya yakin ustaz-ustazah di sini
lebih dari sekedar buat susu. Buat susu aja bisa dijadikan doa. Masa kita yang merawat seharian mungkin di rumah sakit ikut membelikan obatnya, ikut mengantarkannya, ikut memandikannya dan sebagainya. Saya kira lebih tinggi nilainya daripada sekedar buat susu. Itu buat susu aja bisa jadikan sebagai bagian dari birrul walidain. Tapi syaratnya ikhlas, ya. Biasanya ada ungkapan itu. Kalau anak merawat ibu itu harapannya segera meninggal. Ya itu saya tidak setuju itu dengan juga semua orang ya. Ya cuman ada lah saya kira itu ya. Ada orang yang seperti itu. Kayak kita tidak. Ya. Sementara ibu ketika merawat anaknya segera biar tumbuh besar, gitu kan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa tidak dimanfaatkan dalam berdoa? Ya. Kita kan sering doa, ya Allah mudahkanlah, ya Allah berilah saya rezeki, langsung begitu aja, ya kan? Doanya kan langsung begitu. Padahal ada tuntunan dari Al-Quran maupun hadis untuk tawasul dulu lah, sebentar, curhat dulu dengan Allah, menceritakan amal soleh kepada Allah itu bukan berarti ria, karena kita beramal untuk Allah, masa kita ceritakan di hadapan Allah jadi ria? Tidak. Kalau kita ceritakan kepada manusia ada potensi ria, tapi ada potensi tahadus bil nikmat, berbicara tentang nikmat supaya orang lain yang mendengarkan ikut juga bersyukur. Itu namanya tahadus bil nikmat, untuk menjauhi ria. Jadi kita berdoa ya. Ya Allah, saya pernah membantu teman saya yang belum sertifikasi, dia kesulitan untuk mengurus berkas-berkasnya. Saya coba membantunya dengan ikhlas mengharap ridho ya Allah. Ya Allah, saat ini saya pun sedang tahapan pengumpulan berkas untuk sertifikasi. Ya Allah mudahkan. Ya. Karena Nabi bersabda, siapa yang tolong hambanya Allah, maka Allah akan menolong dia. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba manakala hamba itu menolong saudaranya. Jadi rumus hidup itu tolong saudara, Anda akan ditolong oleh Allah. Nah, ini namanya doa tawasul. Kalau kita lanjutkan ke yang kedua dan ketiga, mungkin waktunya agak panjang. Kita ambil dalil lain dalam Al-Quran. Bapak Ibu pernah nggak dengar doa ini? Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa aman. Ini juga tawasul. Ya Allah, kami dengar seruan untuk beriman. Berimanlah kalian, maka kami pun beriman ya Allah. Nah, baru masuk doanya. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Doanya 3. Tapi lebih dulu tawasul dulu. Dengan apa tawasulnya? Dengan iman. Tawasulnya dengan iman, dan iman itu juga amal soleh. Orang beriman itu semua amalnya yang dia niatkan untuk Allah akan mendapat pahala. Makanya kalau ada orang ingin masuk Islam, dia sudah bisa ngaji, dia dapat pahala walaupun dia ngaji, karena belum bersyahadat, belum beriman. Tapi kalau dia kemudian segera beriman, segera bersyahadat, maka ngajinya walaupun masih awal-awal tetap dapat pahala. Ada juga doa Sayyidah Sarah. Ya, Sayyidah Sarah itu siapa? Istri Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ishak. Ya. Suatu hari Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke Mesir. Beliau kan orang Palestina. Datang ke Mesir. Di Mesir itu ternyata ada raja yang punya kelainan. Maksudnya kelainan itu kalau dia lihat istri orang selalu ingin diambil. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika ditanya siapa itu di sampingmu, beliau gak menjawab ini istri saya. Beliau berbohong. Ini saudari saya seagama. Dalam hatinya seagama. Karena istri itu kan harus saudari seagama. Gak boleh istri atau suami itu dari yang bukan seagama.
kita dilarang oleh agama kita menikahi non muslim, baik laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Harus muslim baru boleh menikah. Ya. Nah, ini di zaman serangan pemikiran liberal, ya, menganggap agama sama, ini memang harus hati-hati sebagai orang tua muslim ya. Kalau nanti anaknya sudah besar ya, ingin dijodohkan, jangan sampai dengan yang non muslim. Karena anak sekarang ini diberikan pemikiran-pemikiran yang bersifat liberal ya. Seakan-akan agama semua sama. Akidah kita harus yakin inna dina indallahil Islam. Walaupun demikian kita tetap menghormati keyakinan orang lain. Tapi menyamakan agama jangan. Ya. Kita biasa menghormati lakum dinukum waliyadin, tapi untuk menyamakannya jangan. Ya, inna dina indallahil Islam. Nah, Sayyidah Sarah ini sudah dijawab demikian, masih juga ditangkap karena sudah tertarik. Karena Sayyidah Sarah itu kan cantik, beda dengan Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah ini cantik, sehingga diambil lagi oleh raja. Ketika raja ini akan melakukan sesuatu, Sayyidah Sarah minta izin berwudu dan sholat. Jadi semua nabi itu ada perintah sholat, termasuk keluarganya. Makanya kita sering hafal doa Nabi Ibrahim itu apa? Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doanya terkabul, istrinya dirikan sholat, anaknya dirikan sholat. Nah, ketika Sayyidah Sarah selesai wudu, selesai sholat, beliau berdoa begini, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika fala tusallit alayya al-kafir. Ya Allah, kalau memang aku benar beriman kepada Engkau, benar beriman kepada Rasul Engkau Ibrahim, jangan Kau biarkan orang kafir ini menguasai diri. Artinya bebas melakukan sesuatu, pelecehan dan lain sebagainya. Jangan Kau biarkan. Apa yang terjadi, Ustaz-ustazah? Kakinya raja itu langsung terjerembab ke dalam lantai, sehingga dia merasa kesakitan. Doanya dikabulkan lewat tawasul dengan iman. Apa? Yaitu tadi, kalau aku benar beriman kepada Engkau, benar beriman kepada Rasul Engkau, jangan Kau biarkan orang kafir ini menguasai diri. Nah, akhirnya raja kafir ini minta tolong Sayyidah Sarah supaya berdoa lagi, supaya bisa diselamatkan. Dia berjanji akan mengembalikan kepada Nabi Ibrahim, dan janjinya ditepati. Bahkan diberikan hadiah seorang budak perempuan namanya Sayyidah Hajar, ya, yang kemudian nanti dinikahi oleh Nabi Ibrahim, ya. Dari Hajar lahir Ismail sampai nanti Nabi Muhammad. Dari Sayyidah Sarah lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf sampai nanti Nabi Isa. Jadi semua nabi setelah Nabi Ibrahim keturunan beliau. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi. Nah, ini juga tawasul dengan iman. Ya, coba nanti menjelang berbuka cari amal solehnya apa ya. Ya, ikut majelis ilmu ini juga amal soleh. Ya Allah, tadi jam 9 saya dulu masuk musola gitu. Ya, saya baca-baca dulu sambil menunggu yang lain. Ya Allah, saya mendengarkan tausiah tadi dengan tekun, saya dapat ilmu. Ya Allah, kalau saya lakukan itu dengan ikhlas mengharap ridho-Mu, nah apa doanya sekarang? Ya terserah sesuai hajatnya, mau doa apa. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada yang disebut dengan Ismullah Al-A'zam, ya, nama Allah yang agung. Padahal semua nama Allah itu agung, ya. Tapi ini ada pengecualian, karena Nabi yang mendefinisikan nama Allah yang agung itu dengan istilah idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi aqta. Kalau nama agung ini digunakan dalam berdoa akan diijabah, dan kalau digunakan dalam meminta akan diberikan. Apa diantara Ismullah Al-Azam itu? Yang pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bapak Ibu kalau zikir pagi kan ada ya, Ya Hayyu Ya Qayyum
bi rahmatika astaghfir. Pakai ya hayyu ya qayyumnya kemudian berdoa. Itu Ismullah. Apalagi ada doa Nabi Yunus. Ya. Doa Nabi Yunus bagaimana? Sudah hafal ya? Sudah pernah diajarkan kepada anak-anak ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kata Nabi, siapa yang berdoa memohon sesuatu kepada Allah, kemudian membaca doa Zinnun. Siapa itu Zinnun? Ya Nabi Yunus. Maka Allah akan mengabulkan. Dan doa ini termasuk Ismullah al-A'zam. Dan ada yang lain-lainnya, tapi akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, ini barangkali masih ada berapa menit, Mas? Sudah selesai. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada nanti saya review, saya simpulkan. Silakan Pak Bek. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa segala kita senang. Tapi biasanya yang kita lakukan itu, kalau kita sedih banget, banyak masalah, baru berdoa. Bagaimana cara kita bisa istiqomah? Kalau kita senang, kita hanya mengucapkan alhamdulillah saja tanpa yang lain. Lebih banyak yang kita lakukan yaitu kita banyak masalah, entah apa-apa itu kita baru tak sama Allah. Bagaimana kita bisa istiqomah ketika kita dalam keadaan senang itu, kita ingat berdoa. Ya, artinya kapanpun kita perbanyak doa. Ya, kapanpun kita perbanyak doa. Artinya jangan sampai mengabaikan doa. Ya, jangan sampai mengabaikan doa. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita rutin saja setiap selesai sholat, berarti sudah 5 kali dalam satu hari ini kita berdoa. Belum lagi kalau kita tambah, misalnya kita sholat sunat duha, setelah itu kita berdoa lagi, berarti 6 kali. Belum lagi kalau kita sholat malam di sepertiga malam akhir, kita tambah lagi doa, berarti sudah 7 kali. Ya. Belum lagi ketika sama anak-anak kita pimpin doa, berarti sudah 8 kali. Nah, semakin banyak dikala kita senang, insya Allah dikala susah akan dikabulkan. Memang suasana batinnya berbeda antara senang dengan susah ya. Tapi doanya nggak boleh terhenti saat senang itu. Hanya suasana batin aja yang beda. Seakan-akan kalau susah itu khusyuk betul ya, datang kehusuannya dari berbagai macam. Karena memang perasaannya seperti itu. Ya. Tapi untuk doanya tetap. Jadi ketika kita selesai sholat 5 waktu saja itu sudah 5 kali doa. Dan ada doa di dalam sholat. Maksudnya doa dalam sholat itu boleh kita memanjatkan doa dalam sholat selain bacaan sholat. 2 tempat. 1 ketika sujud, 2 sebelum salam. Itu ada indikasi hadis Nabi pada 2 itu. Tapi jangan sampai doanya pakai bahasa Indonesia. Ya. Berarti ambil doa yang kita hafal saja, misalnya Rabbana Atina atau Rabbi Firli wali walidayya atau apa yang doa Bapak Ibu hafal. Tapi setelah membaca doa-doa sujud dulu, saya sudah baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, kok imamnya masih sujud, ya kita pakai, jangan pakai menghayal. Ya saya kan pakai menghayal. Ini setelah itu mau buka pakai apa gitu dan seterusnya. Ya. Jadi dipakai sampai imam itu memberikan komando, kita selesaikan. Begitu pula dengan salam. Sudah selesai innaka Hamidum Majid, lantas apa? Bengong. Atau baca doa perlindungan dari 4 hal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Ya itu boleh ya. Nabi menganjurkan kita supaya terhindar dari fitnah dajjal. Setiap sebelum salam baca ini. Masih ada waktu kok imamnya belum memberi komando salam. Bahkan makmum itu
salam kalau imam sudah selesai salam kedua. Nggak boleh makmum itu mulai salam masih salam pertama imam. Berarti ada kesempatan doa sedikit walaupun beberapa detik ya. Nah, jadi dimanfaatkan apa misalnya ya, karena situasi corona ya doa kesehatan misalnya. Allahumma rabban nas adzhibil ba'sa ishdina wa innaka syafi la shifaa illa shifauka dan lain sebagainya. Ya, jadi manfaatkan betul. Baik, kira-kira begitu. Yang lain, monggo. Tanya, kita misalnya baca zikir pagi sore, nggak urut itu gimana? Terus yang kedua, biasanya kan ada perintahnya untuk 3 kali. Kadang kita terus gesa-gesa bacanya cuma sekali. Tidak ada keharusan urut, ya. Tapi supaya kita lebih mudah hafalnya, kadang urut itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Dengan kita urutkan itu berarti kita lebih mudah menghafal. Tapi nggak ada keharusan harus urut. Kalau saya dimulai dengan auzunya itu, yang ada auzu, ya. Kemudian yang kedua itu kan 3 kali yang auzu itu ya. Nanti yang kedua yang bismillah itu juga 3 kali. Nanti raditu billah itu yang pertama saya lakukan. Setelah itu terserah, ya. Setelah itu terserah. Pokoknya selesai zikir pagi, selesai zikir sore, insya Allah itu tanpa diurutkan sudah termasuk melakukan zikir pagi dan sore. Dan salah satu yang mendatangkan rezeki atau melanggengkan rezeki itu adalah ketika kita langgeng untuk baca zikir pagi, baca zikir sore. Tapi jangan batasi rezeki itu hanya pada materi ya. Kira-kira Allah. Ada lagi? Cukup ya, ibu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, apa yang tadi disampaikan ya, bahwa Ramadan ini syahrul doa. Ada 2 alasan, karena di tengah ayat puasa itu ada ayat doa, yang kedua karena orang berpuasa itu tidak tertolak doanya. Kemudian ada 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya, segera dikabulkan, disimpan sebagai amal solehnya, diberikan di akhirat, atau diganti dengan dihindarkan dari keburukan. Yang terakhir tadi tentang asbabul ijabah, tentang sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, jangan sampai ketika berdoa hatinya lalai, hindari makanan, minuman, pakaian yang haram, banyak berdoa dikala senang supaya dikabulkan doa dikala susah. Gunakan amal soleh sebagai perantara, tapi syaratnya amal soleh yang dilakukan harus ikhlas. Dan yang kelima, gunakan Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang agung, diantaranya ya Hayyu, ya Qayyum, atau doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita sama-sama berdoa di akhir majelis ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa min corona ya arhamar rahimin.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbina isbi mardana wa innaka syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang kita dengar tadi, ilmu yang kita terima di syarif, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tanamkan dalam hati ilmu yang kita dengar, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri majelis hari ini, kita baca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.